Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ricis akan membahas mengenai kasus yang sedang diperbincangkan oleh warga di Instagram. Bahkan artis Ruben Onsu juga ikut memposting di Instagram mengenai kasus tersebut, di mana ada anak kecil yang dipukuli oleh ibunya sendiri lantaran sang ayah berselingkuh dengan wanita lain. Membahas mengenai kekerasan pada anak, Ricis punya sebuah kisah yang sekiranya persis dengan apa yang terjadi kepada anak tersebut. Kisah ini menceritakan tentang anak yang harus kehilangan tangannya karena mencoret mobil orang tuanya yang baru saja dibeli. Ricis kurang tahu pasti keluarga ini bertempat tinggal di mana, tapi yang jelas seperti orang tua di kota-kota besar, ayah dan ibu ini bekerja setiap hari, bahkan dari pagi hingga larut malam, meninggalkan rumah dan meninggalkan anak satu-satunya di rumah bersama sang asisten rumah tangga yang dipanggilnya Bibi. Nama anak ini adalah Dita. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Dita adalah gadis mungil yang sangat cantik, berusia 3,5 tahun, yang ketika ditinggal oleh orang tuanya bermain di rumah seorang diri. Di halaman rumah, Dita bermain dengan ayunannya, Dita bermain dengan bunga-bunga di halamannya. Sementara itu asisten rumah tangga yang dipanggil Bibi itu sibuk dengan pekerjaan rumah, mencuci baju, menyiapkan makanan, dan lain sebagainya. Dita tidak ada teman sama sekali. Suatu ketika Dita melihat sebuah paku yang sudah berkarat, kemudian diambillah paku berkarat itu untuk mencoret-coreti lantai rumahnya. Tapi ternyata coretan itu sama sekali tidak terlihat karena lantai rumahnya terbuat dari marmer. Kemudian Dita melihat ada sebuah mobil di halaman rumahnya. Mobil itu berwarna hitam yang dimana ketika dicoret kan sangat terlihat gambarnya. Dita berinisiatif untuk mencoret-coret mobil tersebut. Dita mulai menggambar di sisi kanan mobil. Dita mulai menggambar, dan menggambar. Tidak cukup hanya di sisi kanan, kemudian Dita pindah ke sisi sebelah kiri, ke pintu mobil sebelah kiri. Dita mulai menggambar, dan terus menggambar. Kemudian Dita merasa lelah. Setelah itu Dita tertidur. Sementara itu sang bibi masih sibuk mengurusi pekerjaan rumah sebagaimana mestinya. Kemudian ibu dan ayahnya pulang ke rumah. Terkaget-kagetlah kedua orang tua itu melihat mobil barunya dan masih dicicil. Terdapat coretan yang sangat banyak. Terdapat coretan di sisi kanan dan kiri. Kemudian timbullah amarah yang luar biasa dari sang ayah dan ibu. Marah sekali. Kemudian sang ayah memanggil asisten rumah tangga dengan sangat berteriak, "Bibi, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan coretan jelek ini di mobil baru saya?" Bibi yang tidak tahu apa-apa seketika terdiam dan menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya tidak tahu siapa yang menggambar itu, Pak." Lalu Dita, gadis mungil 3,5 tahun yang tadinya tertidur, mendengar jeritan ayahnya. Terbangunlah Dita dan keluar dari kamar, berlari-lari. Kemudian Dita memeluk sang ayah dengan penuh rindu. Dita memeluk sang ibu dengan penuh cinta. Dengan tertawa mungilnya, dengan keceriaannya, Dita mengatakan bahwa ayah itu gambar Dita. Ayah Dita rindu sama ayah dan ibu. Ayah lihat kan, ini ada ayah, ada ibu, ada Dita. Kita bergandengan tangan ayah. Dita rindu bergandengan tangan dengan ayah dan ibu seperti di gambar yang Dita buat. Dita rindu dipeluk ayah dan ibu seperti gambar yang Dita buat. Dita rindu ingin dipeluk sama ayah dan ibu. Bagaimana ayah, baguskah gambar Dita? Kata Dita sambil tertawa memeluk ayah dan ibunya. Kemudian apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, teman-teman? Sang ayah langsung mengambil ranting pohon. Dita yang masih mungil 3,5 tahun tidak tahu apa-apa. Ketika ayahnya meneriakkan bahwa, "Mana tangan Dita? Ayah mau lihat tangan Dita." Tangannya sudah mengotori mobil ayah. Dita yang tidak tahu apa-apa dengan polosnya memberikan tangan kanan Dita. Kemudian dipukulkanlah ranting itu ke tangan Dita dengan sangat kencang. Dita hanya bisa berteriak kesakitan dan meminta maaf. "Ayah, salah Dita apa? Dita hanya menggambarkan apa yang Dita suka. Dita rindu sama ayah." Gambar Dita ini menggambarkan penuh cinta untuk ayah dan ibu. Tapi sang ayah dan ibu tidak peduli. Sang ayah terus memukul tangan Dita tanpa henti. Tidak cukup hanya di tangan kanan. Sang ayah meminta tangan kiri Dita, lalu dipukulkannya lah kedua tangan Dita. Penuh darah. Dita menangis kesakitan. Setelah itu kedua orang tuanya masuk ke kamar. Kemudian orang tuanya meminta Dita untuk tidur bersama sang bibi, asisten rumah tangga. Dita yang masih polos belum tahu salahnya di mana. Ketika ingin tidur, Dita bercerita kepada Bibi, "Bibi, Dita salah apa? Bibi, Dita anak yang nakal ya. Bibi, Dita buat salah ya sama ayah dan ibu. Bibi, tangan Dita sakit." Dita hanya ingin menyampaikan rindu Dita kepada orang tua. Sang Bibi hanya bisa memeluk dan mengatakan bahwa, "Tidak, Dita. Dita adalah anak yang pintar, anak yang manis." Keesokan harinya, tangan Dita mulai membengkak. Sang Bibi yang khawatir menyampaikan kejadian itu kepada orang tuanya. "Bapak, Ibu, tangan Dita bengkak." Kemudian apa yang dikatakan oleh orang tua Dita? "Obati saja. Itu
itu hanya sakit biasa. Kemudian hari berganti, badan Dita sangat panas, demam tinggi. Kemudian Bibi kembali melaporkan kepada orang tua bahwa Dita demam. Lalu apa yang dikatakan oleh orang tua Dita? Dita dikasih obat demam saja, besok juga sembuh. Kemudian keesokan harinya badan Dita semakin panas. Kemudian sang bibi meminta orang tua untuk mengantarkan ke klinik terdekat. Ketika mereka mendatangi klinik tersebut, ini bukan penyakit serius, Pak. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, alangkah kagetnya orang tua Dita. Karena ternyata tangan Dita harus diamputasi. Tangan Dita harus dipotong. Karena ranting yang mengakibatkan tangan Dita luka itu ternyata bernanah, tidak bisa diobati. Dan ternyata harus diamputasi, teman-teman. Pada saat itu dunia terasa berhenti. Bumi terasa berhenti berputar. Kedua orang tua Dita menangis sejadi-jadinya. Menyesal ketika Dita tersadar dengan tangan yang sudah hilang. Dita menangis dan minta maaf pada orang tuanya. Dita minta maaf, ayah, ibu. Dita janji Dita nggak akan nakal lagi. Dita nggak akan mencoret-coret mobil ayah dan ibu lagi. Dita nggak minta apa-apa. Dita hanya ingin tangan Dita kembali, bu, ayah. Karena kalau Dita nggak punya tangan, Dita gimana bisa peluk ayah dan ibu? Karena kalau nggak punya tangan, Dita gimana bisa menggambarkan ayah dan ibu? Kalau Dita rindu sama ayah dan ibu bagaimana? Kalau Dita nggak punya tangan, Dita nggak bisa mengangkat tangan untuk berdoa, untuk mendoakan ayah dan ibu, katanya. Dita hanya ingin tangannya kembali. Lalu apa yang dilakukan kedua orang tuanya? Kedua orang tuanya hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Begitulah teman-teman kisah Dita 3,5 tahun, gadis mungil yang kehilangan tangannya lantaran mencoret mobil kedua orang tuanya. Yang dimana seharusnya kita menjaga anak-anak kecil, menyayanginya dengan sepenuh hati, bukan dengan kekerasan, bukan pula dengan amarah. Karena sesungguhnya anak adalah titipan dari Allah. Maka sudah sepatutnya kita jaga, kita besarkan dengan penuh cinta, kan dengan amarah. Hati-hati dengan amarah, teman-teman. Karena dengan amarah seseorang bisa saja melakukan sesuatu yang terlihat bodoh, yang bisa merugikan orang lain. Bisa saja kita melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita, bahkan yang tidak adil sekalipun bagi orang lain. Jadi teman-teman, jika ada keluarganya atau saudara, bahkan tetangga atau lingkungan kita yang masih kecil, lindungi dan sayangi. Doa aku jadi sedih. Tapi benar kalau menceritakan tentang Dita nggak akan ada habisnya. Memang sesedih itu. Jadi teman-teman, kalau bisa kita berperilaku baik kepada semua orang, bukan cuma kepada anak kecil aja. Karena penyesalan itu selalu datang terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Saya Ria Ricis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.